Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Swandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video saya ini, teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah malam Jumat ya, teman-teman. Namun walaupun malam Jumat, kita tuh tidak mesti bahas yang horor-horor ya, teman-teman. Walaupun malam Jumat itu identik dengan sesuatu hal yang horor dan mistis. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tradisi yang ada di India yang cukup unik dan juga bisa dibilang mengerikan bagi sebagian orang ya, teman-teman. Nah, pengen tahu seberapa mengerikannya sih, teman-teman? Tonton terus video ini dan saya tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua supaya terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Gampang, teman-teman. Hanya dengan subscribe dan klik notifikasi loncengnya. Kalau nggak mau like sama share juga nggak apa-apa ya, teman-teman, asalkan teman nonton dan subscribe channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, jangan basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia. Tak bisa dipungkiri, di setiap daerah itu pasti mempunyai tradisi mereka masing-masing ya, teman-teman. Ada yang unik, ada yang sadis, ada yang ngeri, pokoknya bermacam-macam tradisi ya, teman-teman. Nah, seperti salah satu tradisi yang ada di salah satu daerah di India ini ya, teman-teman. Di mana tradisi ini bernama Talai Kotal. Di mana tradisi Talai Kotal ini ialah merupakan tradisi untuk membunuh anggota keluarga yang sudah tua atau lanjut usia yang sudah tidak berdaya lagi, dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga. Tradisi ini berasal dari desa Pirudunagar di selatan Tamil Nadu, India. Dan Talai Kotal ini sendiri berarti mandi atau siraman. Dinamakan demikian sebab dalam prosesnya orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua akan diberikan sejenis minyak mandi di pagi hari sebelum mereka dibuang. Nah, setelah itu dilanjutkan diberi minum dengan air tertentu dari air kelapa yang akan menyebabkan demam tinggi kemudian gagal ginjal. Dan hingga akhirnya lansia tersebut akan meninggal dalam 1 atau 2 hari setelah dibuang. Dan dalam prakteknya, tradisi Talai Kotal ini dilakukan dengan berbagai macam cara ya, teman-teman, yaitu cara yang lainnya dilakukan dengan cara melakukan pijat khusus di area kepala dengan menggunakan air dingin yang mampu menurunkan suhu tubuh sehingga terjadi gagal jantung, kemudian mengakibatkan orang tua tersebut meninggal. Dan cara yang lain ialah dengan cara mencubit hidung lansia tersebut lalu memberikan minum susu sapi dengan paksa sampai membuat orang tua tersebut kesulitan untuk bernapas dan pada akhirnya meninggal juga. Ada juga cara ekstrim lainnya, teman-teman, yaitu dengan cara memberikan orang tua tersebut racun. Dan yang paling menyakitkan dari praktek ini ialah yang melakukan tradisi Talai Kotal tersebut ialah keluarga atau kerabat-kerabat terdekat dari lansia itu sendiri. Sebenarnya Talai Kotal ini tidak hanya dilakukan kepada lansia atau orang tua saja ya, teman-teman. Di mana di keluarga yang kurang mampu mereka juga melakukan tradisi Talai Kotal ini kepada anggota keluarga yang masih muda yang mungkin menderita suatu penyakit parah sehingga sudah tidak berdaya lagi. Dan dalam beberapa kasus, keluarga yang hendak melakukan Talai Kotal biasanya akan memberitahukan terlebih dahulu kepada korbannya. Karena sudah menjadi hal yang wajar, maka beberapa lansia pasrah saja ketika akan dibuang, dibanding menolak dan menjadi omongan penduduk karena dianggap sebagai beban keluarga. Bahkan ada juga yang meminta untuk dibuang ya, teman-teman. Namun, tak sedikit yang memilih untuk melarikan diri, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2010, di mana seorang kakek berusia 80 tahun melarikan diri ke rumah kerabatnya lantaran mengetahui rencana anak-anaknya yang akan melakukan tradisi Talai Kotal kepadanya untuk memperebutkan harta warisan kakek tersebut. Dan kejadian tersebut menjadi berita besar di desa Pirudunagar sampai dimuat di koran berbahasa Inggris Deccan Chronicle. Tak hanya itu ya, teman-teman. Petugas kepolisian India juga membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengamankan orang-orang tua di desa yang masih menerapkan tradisi mengerikan ini. Meskipun tradisi ini sudah dinyatakan ilegal,
oleh pemerintah setempat. Namun kabarnya masih banyak penduduk desa Pirudunagar yang masih melaksanakan Talekotal ini sampai dengan saat ini. Menurut mereka, Talekotal sudah menjadi tradisi turun-temurun dan sudah diterima oleh masyarakat setempat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa praktik ini adalah bentuk kasih sayang kepada orang tua mereka, sebab dengan membuang orang tua dan membiarkannya mati di hutan, mereka anggap lebih baik daripada membiarkan orang tua diam dan tidak berdaya di rumah sambil menderita suatu penyakit. Tapi faktanya alasan tersebut hanyalah dalih mereka saja. Alasan sebenarnya ialah faktor ekonomi yang membuat para keluarga malas untuk merawat orang tua mereka yang sudah tidak berdaya di rumahnya. Sebab penduduk di sana menganggap orang tua adalah beban yang harus segera Nah, itu disingkirkan. dia sedikit cerita tentang tradisi Talekotal yang ada di India ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Cukup mengerikan kan ya? Padahal tidak seharusnya orang tua yang telah merawat kita dari kecil kita perlakukan seperti itu ya teman-teman. Dikarenakan karena mereka lah kita itu sampai sebesar ini. Mereka yang telah memberikan kita ASI, mereka yang telah memberikan kita banyak hal, mengajari kita banyak hal, dan sepatutnya untuk membalas kebaikan mereka, kita tuh harus merawat orang tua kita selagi dia sudah tua, renta, lanjut usia, dan sudah tidak bisa apa-apa, bukan malah membuangnya ya teman-teman. Setuju gak teman-teman? Jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di desa tersebut ya teman-teman. Dan semoga kita menjadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Semoga informasi tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang menonton channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.